Wanita memiliki kekuatan luar biasa sejak lahir. Dengan satu pukulan, dia bisa menghancurkan lantai semen yang keras. Bahkan pohon besar setinggi 10 meter pun bisa dicabut tanpa usaha. Ternyata dia adalah permaisuri kerajaan saat ini. Sedangkan sang raja telah sangat malas. Dia tidak peduli dengan urusan negara setiap hari. Akhirnya, dia memutuskan untuk melihat sendiri apa yang sebenarnya sedang dilakukan oleh sang raja. Saat dia membuka pintu kamar, pemandangan di depannya membuatnya terkejut. Raja dan adik perempuannya ternyata bersekongkol. Dia menghentikan tindakan jahat mereka. Raja yang marah memerintahkan penjaga untuk langsung mengeksekusinya. Namun dia jelas lupa bahwa permaisurinya adalah Dewi Perang Pertama. Serangan para penjaga bahkan belum sempat mendarat. Dia sudah mengalahkan mereka semua dengan satu pukulan. Namun pada saat itu juga, dia tiba-tiba memuntahkan darah segar. Ternyata sang raja dan adik perempuannya telah merencanakan untuk meracuninya. Setelah dia mati, adik perempuannya bisa menjadi permaisuri yang sah. Namun karena khawatir dengan kekuatan permaisurinya yang luar biasa, mereka terus meracunnya secara diam-diam. Racun perlahan-lahan telah meresap ke dalam tubuhnya. Dan itulah sebabnya permaisuri mulai memuntahkan darah saat menggunakan kekuatannya. Raja yang tidak tahu berterima kasih ingin membunuhnya. Sepertinya dia telah lupa bahwa permaisurinya adalah wanita yang dulu membantunya mendirikan kerajaan. Dia pernah membantunya mengatasi kesulitan, menyelamatkannya dari bahaya. Bahkan, dia rela berlari ribuan kilometer meskipun sedang hamil, yang menyebabkan keguguran dan kehilangan kesempatan untuk menjadi seorang ibu. Namun, raja malah meremahkannya. Permaisuri yang hancur hati, mengambil pedang di tanah. Jika ada kehidupan selanjutnya, dia pasti akan membuat raja dan adik perempuannya membayar harga yang pantas. Saat air matanya hampir jatuh, permaisuri memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Namun tepat pada saat air mata jatuh, permaisuri tiba-tiba terlahir kembali 3 tahun yang lalu. Hari di mana raja yang tua mengadakan turnamen untuk memperebutkan tangan permaisuri. Saat ini, dia belum menjadi permaisuri itu. Dan sang raja, 3 tahun yang lalu, masih merupakan pangeran kedua yang muda. Pada saat turnamen itu, pangeran kedua memenangkan tempat pertama dengan penampilannya yang luar biasa. Ketika raja hendak menjodohkan wanita itu dengan pangeran kedua, dia menolak lamaran raja. Dengan tegas dia mengatakan bahwa saat ini yang dia inginkan hanya untuk bertempur melawan musuh dan berbakti pada negara. Pangeran kedua yang melihat penolakan itu, merasa iri dan mulai mengejeknya. Dia mencemooh wanita itu, menghinanya karena dianggap hanya wanita lemah. Dia bahkan mengejeknya karena tidak bisa memegang pedang di tangannya. Dengan penuh kebencian, wanita itu bertanya padanya, apa yang dia katakan itu sebanding dengan pohon besar di depan mereka? Pangeran kedua dengan wajah penuh ketidakpercayaan, meragukan apakah dia benar-benar bisa mencabut pohon besar itu. Dengan tegas dia menyatakan bahwa dia bersedia mencoba. Lalu dia memeluk tubuhnya dengan kedua tangan, menginjak tanah dengan kuat, dan dengan mudah mencabut pohon angsana tua yang sudah berusia ratusan tahun. Mengingat pengalaman di kehidupan sebelumnya, wanita itu berjalan mendekati pangeran kedua dengan penuh amarah. Dia bersiap untuk membuat pangeran kedua yang tidak setia itu merasakan akibat dari segala dosa yang telah dia buat.